kali ini kita akan melihat patung Liberty di Amerika. Perjalanan dimulai dari Battery Park yang terletak di bagian selatan Manhattan. Sebelum naik ke kapal feri, kita harus beli tiket dulu. Ada tiket reguler, juga ada tiket untuk bisa akses ke podium atau mahkota patung Liberty. Setelah tiket di tangan, kini saatnya naik ke kapal feri. Perjalanan menuju Pulau Liberty hanya memakan waktu sekitar 10 hingga 20 menit. Namun selama perjalanan ini, kita akan disuguhkan pemandangan spektakuler dari patung Liberty yang menjulang tinggi dan gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Patung Liberty atau Statue of Liberty adalah salah satu simbol paling terkenal di dunia yang berdiri megah di Pulau Liberty di New York Harbor, Amerika Serikat. Patung ini tidak hanya merupakan ikon kebebasan dan demokrasi, tapi juga simbol persahabatan antara Amerika Serikat dan Prancis. Patung Liberty pertama kali muncul dari ide seorang pemikir Prancis, Edouard René de la Boulaye, seorang profesor sejarah dan politisi. Setelah sekitar 20 menit berlayar melintasi perairan yang tenang, kapal feri akhirnya merapat di dermaga Pulau Liberty. Sekarang kita sudah berada di Pulau Liberty. Setelah beberapa langkah, jalan setapak yang rapi membawa kamu ke area utama yang akan mengarah langsung ke kaki patung Liberty. Pada tahun 1984, patung Liberty diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sebagai salah satu monumen paling penting dalam sejarah manusia. Inilah obor asli patung Liberty. Bagian yang pertama kali dipasang di patung saat diresmikan pada tahun 1886 dan diganti pada tahun 1984 untuk alasan keamanan dan pemeliharaan. Pembuatan patung dimulai di Prancis pada tahun 1875 dan selesai pada tahun 1884. Setelah selesai di Prancis, patung ini dibongkar dan dikirim ke Amerika Serikat dengan bentuk 350 bagian terpisah yang dimuat ke dalam 214 kotak. Patung ini tiba di New York pada tanggal 17 Juni 1885 di atas kapal bernama Isere. Pemindahan bagian-bagian patung dilakukan dengan hati-hati karena ukuran dan bobot patung yang sangat besar. Untuk naik sampai ke bagian atas alas kaki patung Liberty, kita bisa menggunakan lift atau menaiki 26 anak tangga. Untuk mencapai mahkota, pengunjung harus menaiki 162 anak tangga dari bagian dalam pedestal patung Liberty. Permukaan luar patung terbuat dari tembaga yang kemudian membentuk permukaan hijau khasnya karena pengaruh oksidasi. Nah sobat kamera, itu tadi jalan-jalan seru kita melihat patung Liberty di Amerika. Sobat kamera, sekarang kita ada di Maya Lifestyle Shopping Center atau sering disebut sebagai Maya Mall. Adalah salah satu pusat perbelanjaan terkemuka di Chiang Mai, Thailand. Mall ini terletak di kawasan Niman Hemin yang terletak dengan suasana yang trendy dan dinamis, serta menjadi tempat favorit bagi wisatawan, ekspatriat dan warga lokal, terutama anak muda dan komunitas kreatif. Naik ke lantai 5, kita akan menemukan camp. Pertama, mendengar kata camp yang ada di pikiran kita mungkin camping atau tempat piknik. Beralamat di Chang Pek Mueng di dalam pusat perbelanjaan Maya lantai 5 Chiang Mai, Thailand. Camp merupakan singkatan dari Creative and Meeting Place, sebuah ruang coworking yang terletak di Chiang Mai, Thailand. Tempat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan kreatif dan profesional dengan menyediakan fasilitas bagi individu yang bekerja di bidang teknologi, desain, seni atau bisnis yang lebih fleksibel. Ada kafe untuk kita memesan makanan dan minuman. Setiap pembelian akan mendapatkan free wifi selama 2 jam. Saya pun memesan banana smoothie seharga 90 baht atau Rp42.000.
Harga makanan dan minuman di kafe ini kurang lebih 100 baht atau sekitar Rp47.000. Untuk menjaga ketenangan, pesanan makanan dan minuman yang sudah ready tertulis di layar monitor, sehingga tak ada teriakan panggilan pelayan makanan. Self-service, pengunjung mengambil sendiri makanan yang sudah siap dinikmati di loket yang sudah tersedia dan meletakkan piring atau gelas kotor yang sudah tersedia di depan kasir. Pengunjung bebas duduk di mana saja senyamannya. Ada banyak pilihan tempat duduk yang bisa kita pilih, mulai dari bangku kursi, sofa, tempat duduk kayu berbentuk tangga-tangga, meja tinggi ataupun meja pendek tersedia di sini. Tempat colokan listrik banyak tersedia di bawah tempat duduk sehingga tak perlu takut kehabisan baterai laptop ataupun handphone. Biasanya saat orang datang ke mall itu untuk belanja, nonton, atau hangout bersama teman-temannya. Namun berbeda yang saya temukan di Chiang Mai, Thailand ini. Orang masuk ke mall untuk belajar, membaca, mengerjakan tugas, dan hal-hal yang lain yang biasa kita lakukan dalam perpustakaan. Ada banyak buku bacaan yang tersedia di kafe ini, mulai dari buku ilmu pengetahuan sampai dengan novel-novel. Tersedia juga fasilitas printer untuk yang ingin mencetak dokumen. Buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Tempat ini selalu penuh. Jika ingin lebih sepi, datanglah pada saat pagi hari. Ruangan di dalam dan juga luar dengan pemandangan bangunan-bangunan, semuanya dilengkapi dengan tempat colokan listrik, sehingga tak perlu khawatir kehabisan baterai saat berlama-lama di tempat ini. Bila sobat kamera ingin merasakan suasana mall yang berbeda dari biasanya yang penuh hiruk-pikuk, tempat ini bisa menjadi pilihan. Nah, itu tadi eksplorasi seru dunia dalam kamera kali ini. Sampai ketemu minggu depan di waktu yang sama. Di mana lagi kalau bukan di TV One.